Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Al-Qawi yang maha kuat memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah hingga ajal menjemput, insyaallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku di mana saja menyimak acara kajian akhlak dan motivasi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udaranya. Setelah Allah istirahatkan kita, setelah Allah tidurkan kita, kemudian kita dibangunkan oleh Allah, dan kemudian bersyukur kepada Allah. Dan orang yang paling disukai oleh Allah adalah ketika Allah mencurahkan nikmat, kemudian syukur atas nikmat yang Allah curahkan tersebut. Wujud syukurnya ketika kita bangun, kita ingat kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, dan kemudian kita bergegas mengambil air wudu, kemudian kita berdoa kepada Allah, taqarrub ilallah, melaksanakan salat malam. Setelah salat malam, kita kemudian dilanjut bergegas menuju masjid. Gembiranya kita ketika kita masih diberikan kesempatan, dan kemudian kesempatan itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kaji pagi hari ini kita masih membahas tentang bagaimana tipu daya iblis yang senantiasa terus menggelincirkan umat manusia agar manusia jauh dengan Allah, agar manusia menjadi pengikutnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat rekam jejak dialog Allah dengan iblis, yang sesungguhnya ini bukan menjadi rahasia lagi bagi orang-orang yang mau mengaji dan mengkaji tentang bagaimana iblis menggelincirkan dengan tipu dayanya agar manusia menjadi pengikutnya, agar manusia menjadi kawannya, agar manusia menjadi sahabatnya, yaitu sahabat iblis. Rekam jejak ini diabadikan oleh Allah agar manusia merenung, agar manusia belajar. Jangan sampai pengalaman yang terjadi yang pernah dialami oleh manusia pertama, manusia mulia, manusia yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di surga, namanya Nabi Adam alaihissalam, itu pernah mengalami tergoda, terbujuk oleh tipu daya iblis. Jadi kalau kemudian kita merenung, kita ini nabi bukan, rasul bukan, ya. Kemudian kita menganggap diri kita ini menganggap terbebas dari godaan iblis. Maka ini luar biasa nih kita sombongnya. Nabi Adam saja, manusia yang dipilih oleh Allah, yang pernah tinggal di surga, itu kena bujuk rayu iblis. Dan betapa dahsyatnya godaan iblis ini untuk menggelincirkan manusia. Rekam jejak itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat ke-7, yaitu surat Al-A'raf. Dari sejak ayat ke-11 sampai ayat ke-18 itu
salah satu yang diabadikan oleh Allah, salah satunya yang Allah perlihatkan kepada kita tentang rekam jejak dialog antara iblis dengan Allah. Yang inti besarnya ya, bahwa Allah ini mengumumkan kepada penduduk surga bahwa kelak akan datang manusia yang penghuni surga yang baru, namanya Adam alaihissalam. Dan memang Allah kemudian menyampaikan kepada seluruh penghuni surga, ya, itu di dalam ayat ke-11, surat ke-7 ayat ke-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memang menyampaikan kepada seluruh penghuni surga, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga untuk sujud semuanya. Dan malaikat sujud kecuali iblis. Ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa kok iblis tidak mau dan siapa sebenarnya iblis ini? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak mungkin kita kenali siapa sih sebenarnya iblis ini. Iblis ini sesungguhnya adalah kelompok jin, ya, makhluk berupa jin yang dulunya tinggal di surga. Dan kita tahu di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Jadi sebetulnya jin ini punya potensi yang baik, ya, tinggal di surga jin ini. Nah, karena ia menolak terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia disebut iblis. Jadi iblis itu karena dia keluar dari ketaatan. Ketika keluar dari ketaatan, jin ini berubah nama menjadi iblis. Laknatullah. Padahal dulu iblis ini adalah makhluk yang taat. Kana minal jinni papasako an amri rabbi. Bahwa dulu ini, bahwa yang namanya iblis ini adalah makhluk yang taat kepada Allah. Akan tetapi karena dia keluar dari ketaatan, ya, keluar dari ketaatan, maka disebutlah iblis. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, ya, dan iblis menolak, Allah bertanya, itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hai iblis, kenapa engkau menolak terhadap perintahku? Padahal ini aku yang memerintah. Diperintahkan kepada iblis. Padahal tahu iblis ini bahwa ini Allah adalah Tuhannya yang telah menciptakan dirinya. Dan iblis menjawab, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku ini lebih baik dibandingkan dengan dia. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah terjebak, orang-orang yang sudah tertipu dengan bujuk rayu iblis, dia selalu akan dirasuki di dalam dirinya, baik di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Dia mengatakan bahwa ana khairu minhu, aku lebih baik dibandingkan dia.
Sering saya menyampaikan kepada jamaah, kepada diri, ya, ketika diri kita mengatakan bahwa aku ini lebih baik dengan siapapun, aku lebih baik dari dia, baik itu dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi fisik, dari sisi jabatan, apapun, ya apapun, kita menganggap, oh saya ini lebih hebat, saya ini lebih berkuasa, saya ini lebih gagah, saya ini lebih tampan, saya ini lebih cantik. Hati-hati. Itu sudah terasuki tipu daya iblis. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya memang tipu daya iblis terus-menerus sampai nanti manusia ini wafat, dia akan terus menggoda manusia agar ia menjadi pengikutnya, yaitu neraka. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ia menjawab seperti itu, ya. Ditanya oleh Allah, kenapa tidak mau sujud padahal ini aku yang memerintahkan, dan iblis menjawab bahwa ana khairu minhu, aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Aku diciptakan dari api yang mulia, sementara Adam diciptakan dari tanah yang hina. Maka Allah kemudian melanjutkan dialognya dengan iblis tertuang di dalam surat ke-7 ayat ke-13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ini Allah yang membuat menjadi marah, dan kemudian Allah berkata kepada iblis, jin, laknatullah yang ada di surga tersebut, kemudian diusir oleh Allah untuk keluar dari surga. Kenapa? Karena surga tidak ada makhluk yang hina. Makhluk yang mulia semuanya ada di surga. Sahabat-sahabatku, di ayat ke-14-nya, iblis menjawab, ya. Tapi jawaban iblis di ayat ke-14 ini adalah jawaban sambil memohon kepada Allah. Apa jawaban iblis? Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Sahabat-sahabatku, ini adalah permintaan. Kita tahu yang namanya meminta kepada Allah, itu namanya doa. Doa ini adalah permohonan makhluk kepada Khalik. Iblis ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Khalik, Sang Pencipta. Padahal nih Allah sedang marah. Allah nih sedang murka kepada iblis, kepada jin laknatullah yang ada di surga tersebut. Padahal dia sedang marah, sedang marah-marahnya meminta iblis kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah kemudian mengabulkan, meluluskan permintaan dari iblis tersebut? Dijawab oleh Allah di ayat ke-15. Qala innaka minal mundurin. Nah, kata Allah, ya, engkau adalah termasuk orang yang ditangguhkan usianya sampai manusia dibangkitkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah doa, ini sering kali kan ada orang yang berkata, saya ini berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Sahabat-sahabatku, jangan salah persepsi. Allah ini mah mengabulkan doa. Jangankan manusia yang taat, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, makhluk yang paling ingkar sekalipun yang namanya iblis, ketika meminta kepada Allah, buktinya di dalam Al-Quran, surat ke-7, ayat ke-15, Allah mengabulkan tuh permintaannya iblis. Iblis meminta agar usianya ditangguhkan sampai kiamat. Dan kemudian Allah mengabulkan terhadap permintaan iblis tersebut.
Apalagi orang yang taat, orang yang rajin beribadah, yang kemudian ibadahnya hanya diserahkan kepada Allah sepenuhnya, maka Allah mengabulkan doa tersebut. Dan ketika iblis dikabulkan doanya, apakah iblis kemudian merasa puas? Ingat sahabat-sahabatku, lagi-lagi iblis memang itulah tabiatnya. Apa tabiat yang dimiliki oleh iblis? Satu, dia merasa sombong. Dengan kesombongan itulah kemudian dia yang tadinya taat, yang tadinya menjadi makhluk yang berpotensi baik, yang memang dulunya tinggal di surga, kemudian berubah menjadi yang keluar dari ketaatan. Makanya sebutannya iblis. Maka sahabat-sahabatku, ini potensi ini ada pada diri manusia yang tadinya baik, ya, kemudian karena terbujuk dan tergoda oleh iblis, ya, kemudian dia keluar dari yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering menyaksikan itu. Maka ketika keluar dari kebaikan, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya iblis sudah masuk ke dalam diri manusia. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekam jejak ini masih berlanjut di dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat ke-16-nya. Ini yang sebagai inti bagaimana iblis akan menggelincirkan kelak manusia. Bukan saja Nabi Adam yang ada di surga saat itu, tapi kelak berikutnya kepada keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita manusia yang ada di atas muka bumi ini. Apa yang diucapkan oleh iblis berikutnya setelah dikabulkan oleh Allah, dikasih umur yang panjang sampai kiamat nanti? Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini Allah saja disalahkan. Ini padahal sudah baru saja diberi pengkabulan oleh Allah tentang umur yang panjang yang Allah kemudian disalahkan. Itulah karakter iblis. Ketika dirinya dia kena musibah, kena masalah, iblis ini dia menyalahkan yang lain. Maka manusia pun sama. Ketika dirinya susah, dirinya bermasalah, dirinya ketimpa masalah, kemudian yang disalahkan orang lain, itu karakter iblis yang sudah masuk ke dalam dirinya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis ini menyalahkan Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan, karena engkau telah membuat diriku terkutuk, karena telah membuat diriku menjadi hina, maka nih iblis sumpahnya, janjinya, ya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya, yaitu dihalang-halangi. Ya, supaya apa? Supaya tidak menjalankan jalan yang lurus seluruh umat manusia. Sejarah ya mencatat di dalam Al-Qur'an, pertama kali iblis mencoba menyesatkan dengan janjinya itu, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dia nguping, dia mencoba tanpa sengaja mendengar terhadap percakapan Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Adam untuk tidak mendekati salah satu pohon yang namanya Syajaratul Khuld, ya. Itu terdengar tanpa sengaja oleh iblis. Makanya tipikal iblis ini senang nguping. Makanya hati-hati. Kita manusia pun yang sudah terbujuk oleh tipu daya iblis, itu senangnya nguping tentang kejelekan-kejelekan orang yang belum tentu benar, kemudian disebarkan. Itulah yang kena bujuk rayu iblis. Mencari tentang kejelekan orang, mencari-cari tentang celah bagaimana orang jatuh. Itulah iblis. Dia inginnya orang lain jatuh semuanya bersama-samanya. Nah,
Karena iblis sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bagaimana berupaya agar Nabi Adam alaihissalam itu keluar juga dari surga. Mendengarlah percakapan antara Allah dengan Nabi Adam, jangan sampai Nabi Adam itu mendekati yang namanya Syajaratul Khuld, yaitu pohon huldi. Sahabat-sahabatku, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi memang Nabi Adam alaihissalam itu terbujuk. Kena tipu daya iblis. Padahal Nabi Adam ini adalah seorang rasul, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, manusia pertama yang diangkat oleh Allah dengan kemuliaan. Tapi lihat, dalam sejarah, dalam sebuah penjelasan, Nabi Adam itu nggak sempat makan, baru hanya satu gigitan saja terhadap yang namanya buah huldi itu. Nah karenanya sahabat-sahabatku, apalagi nih kita manusia yang sering kali makan makanan yang haram, yang memang disukai oleh iblis, kemudian merasuk ke dalam tubuh kita, mengalir menjadi daging, mengalir menjadi tulang, mengalir menjadi otot, menjadi darah, ya. Itu makanan-makanan haram yang disukai oleh iblis, ya jadilah kita iblis. Ya, kenapa? Karena yang namanya iblis itu ada dari kelompoknya setan, dan setan ini keturunannya. Jadi iblis ketika dia menentang Allah, ya, awalnya di iblis ini kan taat. Dia ini jin yang berada di surga bersama malaikat, ya, menikmati terhadap kenikmatan surga. Kemudian dia keluar dari ketaatan, maka kemudian berubah namanya menjadi iblis. Nah, ketika dia melakukan yang namanya kesalahan, ya, perbuatan-perbuatan yang salah, maka kemudian dia menjauhkan dirinya setelah dia betul-betul keluar, juga dia menjauhkan dari ketaatan. Maka berubah iblis itu menjadi setan. Jadi setan ini kalau dalam Al-Quran itu kan ada dari kelompok manusia, ya, ada dari kelompok jin, minal jinnati wan nas. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu tadi yuwaswisu, dibikinlah waswas. Lihat Nabi Adam itu dibikin waswas. Cukup untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Apalagi kita di dunia yang setiap saat bergelimang dengan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang memang Allah tidak ridho, Allah ini murka. Kita ini kerja, dikasih amanah, amanahnya dikhianati. Kita ini makan kadang-kadang, apalagi kalau yang makanan yang enak, kadang-kadang lupa baca doa. Ya, ketika kita ini pergi sholat, berjamaah, ibadah, kadang merasa diri kita paling soleh, merasa diri kita ini paling benar, paling taat, menganggap orang lain yang belum ke masjid dianggapnya nih ahli neraka. Apalagi, ini kita nih, saya nggak menuduh orang lain, tapi ketika kita masuk di dalam masjid, kita lihat waktu masih lama kita berdoa, yang lain kemudian ngobrol menganggap, ini kayak saya dong, saya ini ibadahnya jauh lebih khusyuk, saya ini berdoa kepada Allah, ya, lebih taat, lebih khusyuk. Padahal saat itu nih iblis masuk. Tapi kita nih nggak ngatain, kita nih kemudian sholat. Begitu sholat, kita ingat urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Iblis terus, yuwaswisu, was-was hati kita. Apalagi kalau kita ditimpa masalah, ya, kita nih kerja sudah bahu-membahu, kaya nggak didapatkan, gaji nggak naik-naik, masalah terus bertubi-tubi, semakin lama semakin stres, dan akhirnya apa? Dan akhirnya datanglah pertolongan orang yang kadang kemudian menjauhkan diri kepada Allah. Dilakukannya, kenapa? Karena saat itulah ketika masalah datang jauh dengan Allah, iblis sangat mudah masuk. Untuk apa? Membuat diri kita menjadi was-was. Benar nggak nih Allah ini ada? Buktinya apa? Allah nggak menolong saya. Katanya Allah ini tempat sebaik-baiknya menggantungkan pertolongan. Katanya Allah tempat memberikan saya ini perlindungan. Buktinya saya nggak dilindungi. Buktinya saya nggak ditolong. Nah gitu. Iblis masuk. Kata iblis, saya bilang juga apa? Kamu jangan menjadi pengikut Allah.
pengikut iblis saja, pengikut saya saja. Nabi Adam itu kemudian terbujuk. Nah, ini pelajaran, sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya iblis kemudian memasukkan tentang tipu dayanya kepada setiap manusia? Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat ke-7 pula, di ayat ke-17-nya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kata iblis, akan aku datangi semua manusia dari muka, dari depan maksudnya, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi ini iblis gak berkata atas dan bawah, enggak. Jadi masih ada celah. Sebetulnya iblis gak bisa masuk ke sana. Kenapa itu atas bawah tidak dilakukan? Ketika kita ini meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta bantuan kepada Allah, maka insya Allah iblis sehebat kayak apapun kita nggak akan bisa digodanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu sempat saya bahas pintas. Maksudnya apa sih iblis dan bagaimana caranya iblis menggoda manusia dari beragam arah tersebut, yaitu depan, belakang, kanan, kiri. Tadi saya bilang, di dalam diri manusia ada sebuah tempat di mana tempat itu paling diincar oleh iblis untuk masuk bersemayam di dalam dirinya. Apakah tempat itu? Namanya hati. Hati ini letaknya di mana? Hati ini letaknya di perasaan. Ya, karena hati bukan hati fisik yang dikejar oleh iblis, yang digoda oleh iblis. Makanya lihat, seseorang yang dia jauh dengan Allah, dia kemudian perasaannya jadi jauh dengan Allah. Yang orang merasa dekat dengan Allah, ya jadi dekat dengan Allah. Perasaan ini yang kemudian dikejar oleh iblis, yang kemudian masuk ke dalam dirinya, diacak-acak. Makanya lihat, orang yang perasaannya tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya ketika ada orang yang memuji, merasa dirinya mulia. Ketika ada orang yang menghina, merasa dirinya dihinakan. Itu perasaan. Yang pada akhirnya apa? Itulah iblis. Iblis itu kan perasaan, oh saya tidak dihargai. Perasaan saya ini saya lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Nah itu. Maka kemudian perasaan itu yang dibawa oleh iblis yang kemudian masuk ke dalam diri manusia untuk diacak-acak. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini dengan hati. Karena hati ini yang paling diincar oleh iblis. Bukan fisik kita, bukan otak kita, bukan tubuh kita. Kenapa? Karena kalau hati sudah dikuasai oleh iblis, seluruh tubuh kita ini akan menjadi pengikut iblis. Tubuh kita ini akan digerakkan oleh hati, ya, supaya mengikuti apa yang dimaui yang ada di dalam hati. Kalau hatinya sudah dikuasai oleh perasaan yang dikuasai oleh iblis, maka jadilah tubuh kita menjadi robotnya iblis. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas bagaimana caranya iblis masuk ke dalam hati melalui pintu depan atau arah muka. Di arah muka ini iblis mencoba merayu manusia, mengiming-imingi manusia dengan cara dia memasukkan keraguan di dalam hati manusia tentang urusan-urusan yang bersifat gaib, tentang urusan-urusan yang bersifat akhirat. Dia bilang neraka nggak ada, surga nggak ada, alam kubur nggak ada, yang ada kuburan. Kalau kuburan itu kan kelihatan apa namanya nisannya, kelihatan gundukan tanahnya, kelihatan onggokan kuburannya.
Ya, alam kubur dengan kuburan itu beda. Kita ini seringkali disuguhkan oleh film-film yang menyesatkan, ya. Apa itu siksa kubur, azab kubur, itu kuburannya keluar asap, meleduk lagi kan. Itu film menyesatkan itu. Ya. Alam kubur itu alam gaib, tidak terlihat. Yang terlihat itu kuburan. Kuburan ini adalah fisik. Manusia ini nanti kan ketika meninggal dunia, ruhnya berpisah dengan jasadnya, karena tubuh ini materi, maka itu dikembalikan ke materi. Itu yang kemudian dilihat oleh iblis, ana khairum minhu, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Itu materi namanya. Makanya lihat, orang yang membanggakan materi, itu adalah iblis. Siapapun, oh saya ini lebih gagah, saya ini lebih tampan, saya ini lebih bagus, saya ini lebih kaya. Itu kebanggaan iblis, membanggakan materi. Akhirnya apa? Wah, ukuran kemuliaannya materi. Pakai kendaraan, ada orang yang jalan, tuh lihat sedang dihinakan. Ya, tuh lihat pakaiannya lusuh. Padahal belum tentu.